Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Adi Jaya. Saya dari kelas TIK 2023. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis memori komputer. Baik, kita akan langsung saja. Memori komputer adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi atau penggunaan dalam komputer atau perangkat keras komputer dan perangkat elektronik digital yang terkait. Kata memori sering disinonim dengan kata penyimpanan utama atau memori utama. Dalam bahasa Inggris, sinonim kuno memori adalah store. Memori komputer beroperasi dengan kecepatan yang tinggi dibandingkan dengan penyimpanan yang lebih lambat, namun memberikan kapasitas yang lebih besar jika diperlukan. Isi memori komputer bisa ditransfer ke penyimpanan. Cara yang umum digunakan adalah melalui teknik manajemen memori yang dinamakan memori virtual. Memori modern diimplementasikan sebagai memori semikonduktor, di mana memori disimpan dalam sel memori yang dibangun dari transistor, MOS, dan komponen lainnya. Dalam sebuah sirkuit terpadu, ada dua jenis memori semikonduktor, yaitu volatil and non-volatil. Contoh memori volatil adalah memori flash dan memori ROM. EEPROM. Contoh memori volatil adalah memori akses secara dinamis, DRAM, yang digunakan untuk penyimpanan utama, dan memori akses acak statik, SRAM, yang digunakan untuk cas CPU. Sebagian besar memori semikonduktor dibagi menjadi sel memori, masing-masing penyimpanan 1 bit, 01, atau 1. Organisasi memori flash termasuk sel yang mengandung 1 bit, sel multi-level, dan yang menyimpan beberapa bit per sel. Sel memori dikelompokkan menjadi kata-kata yang panjang, kata tetap, misalnya 1248, 1632, 64, atau 128 bit. Setiap kata dapat diakses dengan alamat biner n bit, sehingga memungkinkan untuk menyimpan 2n kata dalam memori. Sejarahnya, pada awal 1940-an, teknologi memori hanya memiliki kapasitas beberapa bit. Komputer digital elektronik yang bisa diprogram, ENIAC, menggunakan ribuan tabung vakum, bisa melakukan kalkulasi sederhana dengan 20 angka dari 10 digit desimal yang disimpan dalam tabung vakum. Kemajuan memori komputer berikutnya adalah memori akuistik garis tunda yang dikembangkan oleh J. Frederick Eckert pada awal 1940 melalui tabung kaca yang diisi dengan merkuri dan ditutup dengan kristal kuarsa. Pada setiap ujungnya, garis tunda bisa menyimpan informasi bit dalam bentuk gelombang suara yang menyebar melalui merkuri. Dengan kristal kuarsa sebagai transducer untuk membaca dan menulis bit, kapasitas memori garis tunda hanya sampai beberapa ribu bit. Pada 1946, dua alternatif garis tunda, tabung Williams dan tabung skeleton, muncul. Keduanya menggunakan sinar elektron pada tabung kaca sebagai sarana penyimpanan. Menggunakan tabung sinar katode, Fred Williams menciptakan tabung Williams memori akses acak pertama. Kapasitas tabung Williams lebih besar daripada tabung Selectron. Selectron hanya bisa menyimpan sampai 256 bit. Tabung Williams bisa menyimpan ribuan bit dan lebih murah, namun tabung Williams sangat sensitif terhadap gangguan lingkungan. Memori non-volatil mulai dicari pada akhir 1940. Memori inti magnetik memberikan pengingatan kembali memori setelah pemutusan listrik. Memori ini dikembangkan oleh Frederick W. Poincare dan N. Wang
pada akhir 1940-an dan diperbaiki oleh J. Forrester dan J. A. Rahman pada awal 1950-an dan dikomersialkan oleh penggunanya dalam komputer worldwide pada 1953. Memori inti magnetik menjadi jenis domain memori sampai pengembangan memori semikonduktor MOS pada 1960-an. Memori semikonduktor pertama diimplementasikan sebagai sirkuit Wave pada awal 1960-an menggunakan transistor bipolar. Memori semikonduktor yang dibuat dari perangkat listrik pertama yang dikirim oleh Texas Instruments kepada Angkatan Udara Amerika Serikat pada tahun 1961. Pada tahun yang sama, konsep memori solid state pada chip sirkuit terpadu IC diusulkan oleh insinyur aplikasi Bob Norman pada Fairchild Semiconductor. Cair memori semikonduktor bipolar pertama adalah SP95, dirilis oleh IBM pada 1965. Walaupun memori semikonduktor lebih cepat daripada memori inti magnetik, memori semikonduktor juga lebih besar dan lebih mahal dan tidak mengganti memori inti magnetik sampai akhir 1960-an. Memori MOS. Penemuan MOSFET, transistor efek medan, semikonduktor logam oksida, bahasa Inggrisnya metal oxide semiconductor field effect transistor atau transistor MOS oleh Muhammad M. Attalah dan Dawon Hang pada Bell Labs pada 1959. Memungkinkan penggunaan umum transistor semikonduktor logam oksida atau dalam kurung MOS sebagai elemen penyimpanan sel memori MOS. Memori MOS dikembangkan oleh John Schmidt pada Fairchild Semiconductor pada tahun 1964. Selain lebih cepat, memori semikonduktor (MOS) lebih murah dan lebih hemat energi dibandingkan dengan memori inti magnetik. Pada awal 1965, J. Wood dan R. Paul dari Royal Radar Establishment mengusulkan sistem penyimpanan digital yang menggunakan sel memori CMOS, MOS Complementer, bersama dengan perangkat listrik MOS FET yang digunakan untuk catur daya, pengalih kopling silang, saklar, dan penyimpanan garis tunda. Pengembangan teknologi sirkuit terpadu MOS gerbang silikon MOS IC oleh Federico Fagin di Fairchild pada 1968 memungkinkan produksi chip memori MOS. Memori NMOS dikomersialkan oleh IBM pada awal 1970-an. Memori MOS menggantikan memori inti magnetik sebagai teknologi memori dominan pada awal tahun 1970-an. Dua jenis utama memori akses acak atau RAM dalam kurung adalah memori akses acak statik dalam kurung SRAM dan memori akses acak dinamis dalam kurung DRAM. SRAM bipolar dikembangkan oleh Robert Norman dari Fairchild Semiconductor pada tahun 1963, yang dilanjutkan dengan pengembangan MOS SRAM oleh John Schmidt pada Fairchild pada 1964. SRAM menjadi alternatif memori inti magnetik, tetapi memerlukan 6 transistor MOS untuk setiap bit data. Penggunaan komersial SRAM dimulai sejak tahun 1965 ketika IBM merilis chip SRAM SP95 untuk sistem 360 model 95. Toshiba merilis sel memori DRAM bipolar untuk kalkulator elektrik Toshiba Toscal BC 100 1040 1411 pada tahun 1965.
Walaupun lebih cepat daripada memori inti magnetik, DRAM bipolar tidak bisa bersaing karena lebih mahal. Teknologi MOS adalah basis untuk DRAM modern pada 1966. Dr. Robert H. Dennard di IBM Thomas G. Watson Research Center sedang meneliti memori MOS. Ketika memeriksa karakteristik teknologi MOS, dia menemukan bahwa teknologi MOS bisa digunakan untuk membuat kapasitor, dan bahwa menyimpan muatan dan non-muatan pada kapasitor MOS bisa mewakili bit 1 dan 0, sedangkan transistor MOS bisa mengatur penulisan muatan kapasitor. Ini berujung ke pengembangan sel memori DRAM transistor tunggal pada 1967. Dennard mengajukan paten atas IBM untuk sel memori DRAM transistor tunggal. Yang berdasarkan teknologi MOS ini berujung pada chip sirkuit terpadu DRAM komersial pertama, Intel 1103, pada Oktober 1970. Chip memori akses acak dinamis (SDRAM) pertama, Samsung KM48SL2000, dirilis pada 1992. Kata memori juga sering digunakan untuk memori non-volatil atau memori flash untuk lebih spesifik. Memori flash berawal dari memori hanya baca (ROM). Memori hanya baca bisa diprogram PROM dikembangkan oleh Wen Xing Zhao pada 1956 ketika bekerja pada divisi ARMA dari Korporasi Amerika Serikat Bose ARMA pada 1967. Daun Hall untuk sel memori hanya Daun Hall dan Simon Sais dari Bell Labs mengusulkan bahwa gerbang mengambang perangkat semikonduktor MOS bisa digunakan untuk sel memori hanya baca yang bisa diprogram PROM, yang memicu Dov Rahman dari Intel untuk mengembangkan EEPROM, PROM yang bisa dihapus pada 1971. EEPROM atau PROM yang bisa dihapus dengan listrik, dikembangkan oleh Yasunari Yuta, Taka Hayashi dan Kyoko Naga pada Laboratorium Elektronikal pada 1972. Memori flash dikembangkan oleh Fujio Masuko pada Toshiba pada awal 1980-an. Masuko dan temannya mempresentasikan penemuan flash pada 1984. Kemudian, flash NMD pada 1987. Toshiba mulai menjual memori flash NAD pada tahun 1997. Pengembangan teknologi dan skala ekonomi memungkinkan pembuatan komputer Very Large Memory atau VLM atau memori sangat besar. Memori volatil adalah memori komputer yang membutuhkan daya untuk menjaga informasi yang disimpan. Sebagian besar memori semikonduktor volatil adalah RAM statik atau SRAM atau RAM dinamis (DRAM). SRAM menjaga isinya selama listrik dihubungkan dan lebih mudah untuk interfasing, tetapi memerlukan 6 transistor per bit. RAM dinamis lebih kompleks untuk interfasing dan kontrol, membutuhkan siklus penyegaran berkala untuk menjaga isinya, namun hanya memerlukan 1 transistor dan kapasitor per bit, memungkinkan kapasitas yang lebih banyak dan harga per bit yang jauh lebih rendah. SRAM tidak bermanfaat untuk memori sistem desktop, di mana DRAM dominan, namun SRAM digunakan untuk memory cache. SRAM umum digunakan dalam sistem tertanam kecil embedded system yang memungkinkan hanya memerlukan puluhan kilobyte atau kurang dari itu. Teknologi memori volatil yang mencoba bersaing menggantikan SRAM atau DRAM antara lain ZRAM dan LRAM. Memori semi-volatil. Kategori ketiga, memori adalah memori semi-volatil. Kata ini digunakan untuk mendeskripsikan memori mempunyai yang durasi non-volatil yang terbatas setelah listrik diputus, tetapi kemudian data hilang. Tujuan umum untuk memori semi-volatil adalah memberikan kinerja tinggi, daya tahan tinggi, dan lain-lain. Yang terkait dengan memori volatil sebagai memberikan beberapa manfaat memori non-volatil yang sebenarnya. Misalnya, beberapa jenis memori non-volatil bisa aus, di mana sel aus lebih volatil namun masih bekerja.
Lokasi data yang sering ditulis bisa diarahkan untuk menggunakan sirkuit out selama lokasi diperbarui dalam waktu retensi yang diketahui. Data masih sah jika waktu retensi kadaluarsa, tapi pembaruan nilai disalin ke sirkuit dengan retensi yang lebih lambat menunjukkan ke area yang aus terlebih dahulu, memungkinkan kecepatan penulisan yang tinggi dan menghindari penguasaan sirkuit tidak aus. Sebagai contoh kedua, SSD RAM bisa dibuat non-volatil dengan membangun sel besar namun harga per bit dan daya yang diperlukan untuk menulis meningkatkan kecepatan penulisan menurun. Menggunakan sel kecil mengurangi harga penggunaan listrik dan mempercepat penulisan. Tetapi berujung pada perilaku semi-volatil pada aplikasi. Peningkatan volatilasi bisa dikeluarkan untuk memberikan beberapa manfaat memori non-volatil, misalnya memutus listrik namun memaksa memori untuk membangun sebelum data hilang, atau dengan menyimpan cache data hanya membaca dan membuang data cache jika waktu kematian melebihi ambang non-volatil. Kata semi-volatil juga digunakan untuk mendeskripsikan perilaku semi-volatil jenis memori lainnya. Contohnya, memori volatil dan non-volatil bisa digabung, di mana sinyal listrik menyalin data dari memori volatil ke memori non-volatil tetap jika listrik diputus tanpa menjalinan data hilang. Atau sebuah memori volatil dengan baterai di mana jika listrik eksternal dimatikan, ada waktu tertentu di mana baterai yang memberi daya ke memori volatil. Namun jika listrik dimatikan, untuk waktu yang lama, baterai akan habis dan data akan hilang. Baik, kita sudah sampai di batch terakhir. Terima kasih telah mendengarkan materi yang saya ucapkan. Saya Lukman Haji Yaya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.